Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar di channel Aksemar 9 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai algoritma kriptografi modern, yaitu DSA atau Digital Signature Algoritma, seperti itu. Untuk definisinya kita buka dulu modulnya. Nah, ini definisinya. Sebelumnya di pertemuan video yang lalu saya menyampaikan bahwa video selanjutnya adalah mengenai soal latihan yang part ketiga. Akan tetapi di kesempatan kali ini saya melanjutkan terlebih dahulu materi mengenai algoritma kriptografi modern. Setelah itu juga akan dilanjutkan mengenai teknik hacking. Ya, teknik hacking nanti juga masuk di kriptografi, ya, tekniknya namanya brute force. Nah, setelah itu baru kita upload untuk video latihan soal part yang ketiga, seperti itu. Langsung saja untuk definisi dari DSA atau Digital Signature Algoritma. Merupakan algoritma kriptografi autentikasi pesan yang menggunakan teknologi kunci publik dan secure hash algoritma. Nah, atau yang disebut dengan SSHA-1 dalam operasinya, gitu ya. Secara umum DSA dapat dideskripsikan sebagai algoritma kriptografi yang memproses pesan dalam sekumpulan bit atau blok atau satuan waktu tertentu dengan menggunakan sepasang kunci publik dan kunci privat bagi proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital. Seperti itu. Untuk praktikumnya di sini ada beberapa langkah untuk praktikumnya. Yang pertama adalah membuat DSA private key, kemudian yang kedua membuat DSA public key, yang ketiga melihat modulus key, yang keempat encrypt kombinasi key dari private key, kemudian yang kelima mengubah key format PEM ke dir menggunakan PKCS 8 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mencetak isi komponen ini, mencetak isi komponen format dir gitu ya. Nah, di sini kombinasi key-nya silahkan nanti teman-teman bisa memilih gitu ya, tapi saya ini makanya nanti adalah triple dash ya untuk contoh. Untuk yang lain silahkan dikembangkan, dicoba sendiri seperti itu. Keterangannya di sini ada PIM ya, privacy enhanced email, kemudian dir distinguish encode rules, kemudian PKCS ya, public key cryptography standard atau standar perkuncian daripada public key di kriptografi, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan gitu ya penerapan atau praktikum algoritma DSA menggunakan OpenSSL. Nah, langkahnya tahap demi tahap akan saya ikuti melalui modul ini. Kita buka dulu. Kita CLS clear screen, kita taruh tengah di sini ya. Oke, yang pertama kita masuk di folder praktikum kita terlebih dahulu, yaitu kita cek directory desktop DSA praktikum. Nah, setelah itu kita lakukan langkah yang pertama, open SSL DSA parameter main gen key ya, generate key kita pakai 2048 bit. Kemudian open SSL DSA main out private key.pim. Nah, di sini proses
pembuatan RSA key sudah dibuat untuk private key nya. Saya lanjutkan untuk membuat public key dengan perintah OpenSSL DSA main-in private key .pem main pub-out public key .pem gitu ya. Sebentar. Mainnya kurang. Flag DSA min private key main pub out nya. Sebentar. Main pub out spasi main out gitu ya. Kemudian kita enter. Pembuatan public key sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan melihat modulusnya ya. Kita CLS saja. Selanjutnya itu melihat modulus dengan perintah OpenSSL DSA main modulus main-in private key .pem main text main no out. Artinya di sini perintah OpenSSL DSA akan melihat modulus di dalam private key di print dalam bentuk teks tanpa keluaran seperti itu. Kita enter, maka di sini terlihat beberapa baris gitu ya. Ini private key-nya, ini public key-nya, kemudian ini primer apa namanya ya istilahnya, primer lah, primer, nehi dan G, komponen yang ada di dalam private key itu sendiri seperti itu. Kita lanjutkan untuk modulus key yang public key, yaitu OpenSSL DSA main pub in main-in public key .pem main text main no out. Main no out. Nah, kita hanya melakukan cetak public key saja ya, seperti ini kurang lebih ya. Oke, ini hasilnya. Saya taruh tengah sini. Ini hasilnya. Saya lanjutkan yang keempat, yaitu encrypt kombinasi key dari private key dengan perintah OpenSSL DSA main-in private key .pem main dash 3 atau triple dash. Ini disebutnya triple dash ya teman-teman. Main out private dash 3 .pem. Nah, ini diminta sebuah password gitu ya. Nah, sebenarnya ini untuk melindungi sebuah private key itu sendiri. Jadi ketika kita akan mengubah-ubah private key, harapannya ini sudah dilindungi oleh kombinasi key itu tadi. Kita misalnya beri password 12345 ERTY. 12345 ERTY. Oh, ada keliru sebentar. Oke, 12345 ERTY. 12345 ERTY. Nah, oke, saya clear screen lagi. Kita lanjutkan
langkah yang kelima. Oke. Langkah yang kelima adalah mengubah ke format PIM ke dir menggunakan Picasi S8. Ya, Picasi S. Oke, perintahnya open SSL Picasi S8 min top K8 gitu ya, min in format di dalam format PIM private dot PIM misalnya seperti ini, kemudian dikeluarkan dalam format dir ya. Min out certificate 1.dir min no crypt. Sebentar, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Min inform PIM. Oh, min ini ya. Min in-nya belum saya masukkan. Nah, min in-nya kita enter. Di dalam modulnya ada yang kurang, nanti akan saya ubah. Min in-nya belum masuk. Kemudian kita uji coba yang kedua, kita tinggal ubah di sini sertifikat 2, kemudian yang di sini tadi apa ya, private dash 3 ya, private dash 3 gini ya, itu 2345 ERTY. Oke, selesai. Kita sekarang tinggal mencetak isi komponen format dir tersebut dengan perintah open SSL DSA min in from dir min in certificate 1.dir min text ya, kita print tanpa ada keluaran. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi private key yang sudah kita yang sudah kita buat tadi, nanti kita akan bandingkan gitu ya, isi private key dan public key nya apakah berbeda dengan yang ini kan yang tanpa kunci dash ya, private key murni dari DSA seperti itu, yang tanpa kombinasi. Nah, sekarang kita cetak yang dengan kombinasi atau private key dengan kombinasi triple dash tadi, sertifikat yang kedua. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat sebentar, sekilas sama ya, 2F 8D 4A sama ya ternyata. Oh iya, hasilnya ternyata sama. Hanya saja dia menggunakan kunci triple dash untuk apa ya istilahnya, untuk melindungi private key itu sendiri gitu ya, untuk melindungi private key itu sendiri. Oke, saya cek dulu. Oke, aman ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk praktikum OpenSSL nya. Coba kita lihat hasilnya. Kita praktikum. Di sini ada public key tadi awal, kemudian private key ya, private dash 3,
kemudian sertifikat 1, sertifikat 2. Kita cek menggunakan Notepad++ di sini. Oke, ini public key-nya ya. Kemudian ini private key biasa yang tanpa dash atau triple dash, kunci kombinasi ya. Ini begin DSA private key, and DSA private key, seperti itu. Kemudian di sini di private dash 3. Nah, di sini agak berbeda teman-teman, karena di sini di encrypt ya, di encrypt menggunakan triple dash ya. Jadi private key tadi di encrypt menggunakan triple dash, seperti itu. Dengan bantuan algoritma block chipper, yaitu CBC ya, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu di AS ya, itu CBC atau chipper block chaining. Cuman ini di dash ya, di digital singkatannya saya agak lupa. Dash itu kalau tidak keliru digital encrypt standard itu, agak lupa saya. Ini untuk DSA ya, yang dilindungi triple dash memang berbeda dengan yang tanpa dilindungi. Jika tanpa dilindungi ya seperti ini, inilah loh private key-nya, sedangkan yang ini sudah ada keterangannya di encrypt. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini. Dan ini hasilnya, ini hanya pengubahan key saja, belum bisa di install gitu ya, karena ini bukan public key resmi. Untuk public key private key resmi seperti itu bisa di teman-teman kembangkan nanti berbayar menggunakan SSL.com. Jika teman-teman ingin mengembangkan lebih lanjut untuk keperluan HTTPS, itu teman-teman bisa menggunakan Certbot ya. Certbot nanti hasil keluarannya itu Let's Encrypt, itu yang free ya. Let's Encrypt akan tetapi bisa kadaluarsa, seperti itu. Itu pernah saya terapkan di e-learning. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan saya sampaikan tutorial membuat LMS ya, Learning Management System, menggunakan Debian 11 Linux ya. Insya Allah apabila ada waktu yang longgar untuk membuatnya, karena membuat LMS itu sangat lama ya, karena banyak downloadnya, seperti itu. Kita bahas algoritma kriptografi modern ini sudah RSA, DSA ya. Untuk klasiknya kita sudah berlatih menggunakan base 64, base 85, base 32. Itu untuk basic-basicnya. Kemudian masih banyak lagi ya, ada Wigner, ada yang Hill chipper, Caesar chipper. Nah, seperti itu untuk klasik. Baik teman-teman, inilah hasil praktek kita gitu ya. Hasil praktek kita di kesempatan kali ini, kita sudah praktek public key, private key, key yang dilindungi kunci triple dash, dan hasilnya yang diubah ke format sertifikat atau format dir sendiri. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.